Keluarga Jogja, selamat datang kembali di tengah-tengah antara Olan dan Yosi. Sekarang sudah ada tamu yang pagi-pagi hari ini pun sudah ada di Kulon Wan Jogja. Monggo, pinarak wonten mriki. Dan yang sudah pinarak wonten mriki, sudah di tengah-tengah kita. Ini DIY, siapa yang tidak kenal sama beliau? Dan asik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Yulianto. Kabid Humas Polda DIY, Bapak Kombes Yulianto. Kombes Pol Yulianto hadir untuk di tengah-tengah kita hari ini. Dan pagi ini, di sela-sela kesibukan beliau, Yos, disemetin buat main ke Sanga GTV loh ini. Luar biasa. Padahal, Bapak, mungkin yang pertama, biasa kalau jam-jam 8, jam 9 pagi, activity Bapak Yulianto biasanya di kantor seperti apa, Bapak? Ya, kita mengawali kegiatan di kantor itu dengan apel biasanya. Apel Apel pagi. pagi. Ya, memang karena situasi pandemi ini kan sekarang apel dalam jumlah yang banyak dibatasi. Biasanya kan dulu sebelum pandemi kita apel pagi itu banyak semuanya ngumpul dalam satu lapangan di depan Polda, jaraknya berdekatan. Nah, sekarang tidak seperti itu, ya bergantian menggunakan tempat. Bergantian menggunakan tempat. Kadang-kadang juga kita lakukan apel di lorong atau di ruangan, di ruangan kerja. Ini lah kita baru tergambar dari Bapak Yuli ya. Iya, Bagaimana apel sekarang yang ada di Polda DIY ternyata bisa berganti-ganti, Di oplos. tidak harus di lapangan, betul. Ya, betul. Bisa di lorong. Ini karena sesuai dengan protap juga soalnya Pak J berarti J. Ya, Betul sekali. Nih, ini pun juga ternyata buat keluarga Jogja yang menyimak kita di Sanga GTV, beliau malah tidak apel di halaman Polda DIY, tidak apel di lorong-lorong, apelnya malah di Sanga GTV. Sekali-sekali nggak apa-apa. Nah, terima kasih loh, Thank sudah you, pinarak Nan. wonten mriki loh malahan. Iya, ini omong-omong ya, Pak Yuli ini sebenarnya kalau nggak salah cita-cita malah bukan polisi kan, Pak? Jadi, nah ini. Pokoknya dulu saya lulus SMA itu maunya dapat pekerjaan gitu ya. Nah, waktu itu karena memang di kelas 2 SMA kalau nggak salah, saya nanti mau daftar Akabri aja deh. Dulu namanya Akabri gitu. Dan di Akabri itu kan kita punya ada 4 matra. Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian. Itu tergabung dalam Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia waktu itu, tahun 92. Di Magelang berarti Akabri Pak J? Ya, waktu itu saya kan disodori pilihan ya. Pilihan pertama apa, kedua, ketiga, keempat. Nah, memang pilihan pertama dulu saya Angkatan Darat gitu ya. Jadi tentara, kemudian Angkatan Udara, kemudian polisi, baru Angkatan Laut. Ini sebenarnya pilihannya bukan karena apa, tetapi memang saya dulu pengen jadi tentara. Itu yang pertama. Pilihan kedua dan selanjutnya sampai keempat ini hanya karena urusan jarak dari rumah Jogja aja gitu. Bagus loh. Jadi passion beliau bukan dari passion inside, tapi dari outside. Karena memikirkan jarak. Berarti Bapak visionernya luar biasa. Tahun segitu sudah beliau tuh berpikir tentang, kan sekarang lagi mendaftar ini berdasar jarak tertentu. Beliau sudah memikirkannya. Cita-cita beliau berdasar zonasi itu ternyata udah saya pikirkan dulu ya. Iya, benar. Zaman dulu sudah terpikirkan ternyata. Tahun 92 loh itu. 92 loh. Sama Menteri Pendidikan baru dieksekusi sekarang ya. Hebatnya. Itu visioner yang luar biasa. Beliau 92 sudah belajar zonasi sendiri. Saya mau kerja di rumah saya di sini, daftar sini saja, walaupun sekolahnya di sini aja. Lupakan Angkatan Darat gitu kayaknya. Yang penting deket di mana gitu ya. Terus tapi untuk dinasnya berarti sampai di sekarang berarti 2021. Berarti di Polda DIY sendiri sudah berapa lama Bapak? Sudah, saya masuk DIY itu 2013. 2013 J? Berarti udah 7 tahunan lah. Anjir. Loh, Pak Juli, Mbak Yosi sudah pinarak wonten Griani pun Pak Yuli? Sudah. Di mana coba? Ayo. Ya pokoknya ada regensinya lah. Jadi buat keluarga Jogja, saya pernah sedikit juga sama Mbak Yosi mampir ke kediaman beliau. Tanaman-tanamannya tuh banyak banget. Iya kan? Beliau tuh penyuka tanaman-tanaman luar. Maaf Pak, Rondo Bolong
Ada ya? Nah, ini ada janda bolong tuh ada loh. Rondo bolong baru ada. Daun-daun yang pada bolong kan rondo bolong. Iya. Banyak karena di rumah juga ulet-uletnya banyak itu. Berarti tuh rondo bolong tuh mahal bukan karena kreasi lubangnya tapi karena banyak ulatnya ya berarti ya. Benar. Berarti Bapak selain aktiviti di Polda DIY sendiri pun selaku juga Kabid Humas, untuk yang kegiatan yang di luar misalnya di keluarga untuk menyalurkan hobi dan ABCDE-nya napa mawon Bapak? Ya di rumah apa yang bisa dikerjakan lah, kadang-kadang ya ikut ngepel, ikut masak mie instan. Tuh kan? Luar biasa jago masak nasi goreng kan. Atau iseng-iseng tanam apa gitu. Makanya. Ya, kebetulan sekarang kebetulan istri baru seneng anggrek, jadi kadang-kadang kita cari anggrek yang kecil-kecil ditanam gitu. Ya betul. Di Gerani pun Pak Yuli banyak anggreknya tuh ya Mbak Yosi ya. Bagaimana ternyata beliau selain punya aktivitas segudang banyak di Polda DIY, di rumah masih menyempatkan buat bersama istri tercinta. Iya, sampai ada lagunya kok. Gimana? Setangkai anggrek bulan. Coba nadanya gimana coba? Harus dinyanyikan dong. Ada komanda. Dan ini kan tadi di awal segmen gini Pak Yuli, kemarin DIY bagaimana kita biar bisa saling sama-sama nyaman. Satu tertarik sama kata-kata yang ada di beliau, objektif, dipercaya, dan partisipasi. Yes. Ini kan kayaknya kita juga sering lalu kita kadang kemarin kan juga hafal ya, Yos? Karena sering lihat. Itu bagaimana Pak? Ini kan memang simbol dari Humas Polri. Ya, kita dalam memberikan informasi ke masyarakat itu kan memang harus yang objektif. Betul. Ya, objektif gitu. Dan dipercaya apalagi partisipasinya Pak Yuli. Ya, makanya kan di setiap lini kehidupan ini, di dalam satker yang ada di kepolisian, Humas ini harus berpartisipasi semua. Ya kan, misalnya gini, ketika salah satu satuan kerja di Polri ada program kegiatan, maka Humas akan menyampaikan kepada masyarakat, ini loh yang dilakukan oleh Bareskrim misalnya, ini yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas, ini loh. Nah ini kita menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat paham apa yang sudah dilakukan oleh polisi. Karena begini, terkadang masyarakat nggak tahu apa yang sudah dilakukan oleh polisi kalau tidak kita yang memberitahukan. Gitu. Karena begini Mas, saya pernah bergaul dengan teman dan teman itu ternyata pernah ketemu dengan seseorang dan dia itu sudah bergaul dengan polisi lama, sekitar 3 tahunan. Dia bilang begitu. Tapi ketika bertemu dengan saya, kemudian saya berceritakan polisi itu gini. Loh Pak, polisi itu bukan cuma nangkepin maling toh. Iya. Polisi itu bukan cuma nangkepin pelanggar lalu lintas loh. Ya enggak, banyak sekali. Mulai dari ketika misalnya ada permasalahan di rumah tangga, salah satu melapor ke polisi, itu tidak harus kemudian ditangkap, tetapi kan dicarikan solusinya, problem solvingnya seperti apa. Kemudian ketika ada anak-anak yang nakal, ada sekolah yang perlu dibimbing, ada sekolah yang anak-anaknya ngegeng lah gitu. Polisi masuk di situ untuk bagaimana sih supaya jangan ada geng-gengan dan lain sebagainya. Kira-kira ini yang harus juga disampaikan kepada masyarakat. Itulah tadi saya menyampaikan bahwa terkadang pekerjaan polisi itu banyak dilakukan, tetapi banyak masyarakat yang tidak. Oh, ternyata begitu dong. Iya. Dan ini kayaknya bagus, matching banget Yosi. Apa yang sudah dilakukan oleh tadi yang disampaikan Bapak Yuli. Mungkin nanti kita juga akan membantu. Yes. Kita akan juga menyebarkan, menyebarluaskan dan menyiarkan. Kan kalau nggak salah kan ada satu channel yang kita bisa menyimak update dari apa yang sudah dilakukan dari pihak
Polda DIY bulanan atau apa ya Pak? Saya pernah buka sekali channelnya. Iya. Kita untuk menyampaikan informasi kan gini, polisi itu menjadi narasumber juga kadang-kadang ya. Saya kemudian pejabat kepolisian menjadi narasumber terhadap sebuah peristiwa misalnya. Kemudian kita akan menyampaikan kepada masyarakat. Nah, media kami untuk menyampaikan adalah melalui teman-teman wartawan, melalui media baik elektronik maupun yang lainnya, konvensional maupun yang udah digital misalnya. Nah, salah satu yang kita pakai adalah kita menggunakan media sosial juga. Nah, kita punya IG, punya YouTube, punya Twitter, punya Facebook. Nah, kegiatan-kegiatan kami itu kita masukkan di situ supaya masyarakat bisa paham. Oh, polisi kemarin ada begini ya. Nah kebetulan juga dari bulan Juli 2020 kemarin kita meluncing 2 program yang namanya Polda Jogja News dan Polkes. Polkes itu polisi punya podcast. Saingan ini nih bagus lagi ya, podcast polisi punya podcast. Kita seminggu sekali kalau podcast itu. Tapi kalau PJN Polda Jogja News itu kita produksi setiap hari Senin sampai Jumat karena Sabtu Minggu host saya libur. Saya juga punya host. Ini bagus loh. Kita juga sama Pak. Ini kita di Sangaji TV Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu kita juga libur. Oh gitu. Oh berarti Pak nyun ngapunten. Untuk yang beberapa video kegiatan itu, barangkali mungkin kita mohon izin untuk menyiarkannya lewat Sangaji TV. Boleh. Biar kita juga nanti buat Anda yang sedang menyimak kita bertiga, kita bisa tahu. Betul sekali yang disampaikan Bapak Yulianto tadi. Inilah beberapa liputan atau juga video kegiatan yang tadi disampaikan oleh Bapak Yulianto. Ini liputannya. Demikian tadi bagaimana liputan kegiatan atau video yang salah satunya itu ada di edisi kayak tadi ya. Beberapa channel yang sudah disebutkan sama Bapak Yulianto. Pak, mungkin agak bisa beberapa yang ditanggapi dari kegiatan-kegiatan tadi. Iya, misalnya itu yang PJN, Polda Jogja News. Itu adalah berisi berita yang apa namanya? Yang update karena dalam 1 kali 24 jam itu kita kan selalu diupdate gangguan kriminalitas dari seluruh jajaran yang diterima Polda maupun diterima Polres. Nah, Polres melaporkan ke Polda ada sekian kejadian, misalnya ada pencurian, ada penganiayaan. Nah, itu kita laporkan di PJN itu, kita rekap. Kemudian juga hal-hal apa yang kegiatan misalnya kita kemarin menggunakan Genos C19 untuk mendeteksi COVID yang ini adalah produk anak bangsa. Itu di PJN, di Polda Jogjanya juga kita sampaikan. Selain kita menyampaikan update gangguan Kamtibmas 24 jam, kita juga menyampaikan kegiatannya apa pagi itu. Oh, kemarin kita melaksanakan pemeriksaan kepada pejabat utama. Pejabat utama menjadi pihak yang pertama untuk mendapatkan atau berkesempatan mencoba Genos tersebut, itu Mas. Oke, Yes. luar biasa ya. Tadi kok saya penasaran sama beberapa akunnya punya tadi yang beliau sampaikan. Pak Yuli, berarti kita boleh sekaligus juga dari keluarga Jogja yang menyimak Sangaji TV, IG-nya atau sosial medianya dari kawan-kawan yang ada di Polda DIY, mungkin bisa disebutkan Pak Yuli J. Ya, ada di pokoknya Polda Jogja atau Polda DIY Yogyakarta. Nah, itu nanti akan ke-link ke YouTube, ke IG, ke Twitter, ke
Facebook. Oh, oke. Ya, jadi kita punya 4 platform yang selama ini alhamdulillah aktif, dan Facebook dengan IG kalau nggak salah udah centang biru. Wih, sebentar Yos, barusan kok endingnya terakhir nadanya agak sedikit tinggi hati dan luar biasa. Sudah centang, kita aja belum centang biru loh, kita kalah loh sama Pak Yuli. Sudah centang biru loh. Lumayan ya. Ini kan kalau barangkali tertarik, kita sangat tertarik. Yos, kita kan siaran pagi. Yes. Barangkali banyak beberapa fenomena di DIY ini sekarang pada di rumah nonton TV, sebelum mobile nonton TV. Barangkali kapan-kapan diagendakan harus sering pindah wonten mriki Pak Nje? Boleh. Karena kan kita bisa mengupdate apa-apa tentang DIY dan sekitarnya dengan ala-ala dari Pak Juli yang luar biasa ini. Ya, meskipun tidak harus bertemu di studio, oke saja. Kan kita ada fasilitas Zoom misalnya, atau video call misalnya, kan bisa juga. Monggo silakan. Baik. Banyak sekali ternyata kita bisa sekarang tahu. Kalau ibarat kata tuh tak kenal maka tak sayang. Betul. Mungkin benar tadi saya menggaris bawah yang disampaikan Pak Juli. Banyak di antara kita masyarakat atau keluarga Jogja yang mungkin belum tahu. Jangan-jangan bapak-bapak, kawan-kawan, ibu-ibu, polwan yang ada di Polda DIY itu dong ngopo yo. Kegiatannya apa sih? Nah, ternyata tadi terekspos akhirnya. Yang channelnya baik YouTube atau Instagram, sosial media, Twitter atau juga Facebook semua tadi sudah disebutkan. Dan untuk lebih detailnya kita akan kembali lagi sesaat lagi hanya di Klonuan Jogja. Monggo. Pinara wonten mriki.